Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 157. Karena semua orang mengatakan ini, maka oke, batalkan saja. Chen Yinseng menggelengkan kepalanya. Sayang sekali di permukaan, tapi dia diam-diam tertawa. Video upacara awal masa adalah idenya. Meskipun dia tidak hadir ketika video upacara awal masa disiarkan, ketika dia kembali, beberapa orang segera melaporkan informasi kepadanya. Dia tahu. Alasan mengapa para pemimpin sekolah menolak untuk melakukan pertunjukan bakat adalah karena mereka melihat kinerja Fang Qiu, dan mereka menyerah. Selama mereka menyerah. Kalau tidak, aku akan membiarkan Fang Qiu tampil. Ayo terus bicara. Chen Yinseng duduk dan berkata, menoleh dan menatap Fang Qiu. Dia adalah harta sekolah kita. Mereka makan lebih dari setengah jam. Makan malam sederhana ini sudah berakhir. Para siswa dari setiap sekolah, kembali ke hotel untuk beristirahat di bawah kepemimpinan para pemimpin mereka. Mereka sudah akrab dengan lingkungan Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, dan mereka tahu proses kompetisi pengetahuan, jadi semua orang tidak punya hal lain untuk dilihat. Mereka akan mengambil hari libur besok. Lebih baik mengatakan bahwa itu adalah hari peninjauan. Lusa, jam 9, pertandingan akan dimulai secara resmi. Besok adalah hari terakhir sebelum ujian, tidak ada yang mau membuang waktu untuk hal-hal lain selain kompetisi pengetahuan. Diharapkan, hari berikutnya, meskipun seluruh Universitas Pengobatan Cina Jiangjing diselimuti oleh suasana ketegangan dan antisipasi yang kuat, sepanjang hari, orang-orang dari 8 sekolah tidak muncul, seolah-olah mereka tiba-tiba menghilang. Hari ketiga, di hari Sabtu, pukul 8 pagi, 8 bas besar muncul tepat waktu di depan Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Para pemimpin sekolah membawa siswa masing-masing dan memasuki sekolah. Di bawah sambutan dan pimpinan Chen Yinseng, mereka datang ke ruang terbuka di depan gedung pengajaran. Tepat ketika mereka tiba, para pemimpin sekolah dan siswa tertegun. Mereka melihat. Di luar ruang ujian, siswa dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, dari sarjana hingga doktoral, di semua kelas, semuanya berkumpul di sekitar ruangan. Ketika siswa dari 8 sekolah turun dari bas, seruan seru terdengar. Di antara kelompok siswa yang menganggur yang mengelilinginya, setengah dari siswa telah mengarahkan pandangan mereka pada Jiang Mengji, yang baru saja keluar dari pintu mobil. Mereka semua terpesona. Benar saja, seperti rumor yang beredar. Cantik sekali. Seorang dewi. Mereka tidak mengharapkannya. Permainan belum dimulai, dan penampilan Jiang Mengji telah menimbulkan sensasi di muka. Hampir semua orang muda dan setengah baya dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing telah mengkhianati. Dengan semua siswa turun, para pemimpin pengobatan Cina Universitas Jiangjing datang untuk menjemput mereka. Penonton segera berteriak. Bangkitnya pengobatan Tiongkok. University of Jiangjing Chinese Medicine Up. Setelah mendengar bagian pertama kalimat, setiap siswa dan pemimpin yang hadir cukup senang. Mereka merasa bahwa mahasiswa dari pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing termotivasi. Ketika mereka mendengar setengah kalimat terakhir, wajah mereka hijau. Apa? Menindas kami karena kamu punya banyak orang. Tetapi mereka tidak punya pilihan. Bagaimanapun, ini adalah Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Keuntungan rumah. Ke samping. Melihat bahwa wajah para pemimpin sekolah sedikit marah, Chen Yinseng dengan cepat berdiri dan berkata, game adalah yang kedua dan persahabatan yang pertama. Perhatikan sopan santunmu. Mendengar itu, para siswa yang bersorak langsung tertawa terbahak-bahak. Kemudian mengubah slogan mereka. Mereka menyatukan kata-kata mereka dan terus berteriak. Bangkitnya pengobatan Tiongkok. Bangkitnya pengobatan Tiongkok. Ke samping. Wajah para pemimpin sekolah dan siswa akhirnya menjadi lebih baik. Ini adalah tempat ujian babak pertama. Chen Yinseng mengambil kesempatan untuk menunjukkan dan memperkenalkan gedung pengajaran. Semua orang berbalik. Mereka melihat. Di lantai pertama gedung pengajaran, total 3 ruang ujian disiapkan, kamar nomor 1, kamar nomor 2, dan kamar nomor 3. Kartu nama diletakkan di pintu setiap ruang pemeriksaan. Pada saat ini, ledakan. Deru mesin tiba-tiba datang, menarik perhatian semua orang. Sebuah mobil datang. Melihat mobil ini, para pemimpin sekolah segera menyambut mereka. Surat-suratnya akan datang. Di kerumunan, Fang Qiu diam-diam berpikir. Seperti yang diperkirakan. Di bawah sambutan para pemimpin sekolah, seorang pria jangkung, sekitar 40 tahun, pria parubaya dalam setelan abu-abu, turun dengan senyum dan membawa tas besar di tangannya. Di dalam tas, kertas tes dan pertanyaan tes dikemas. Tanpa keraguan. Dia adalah pemimpin sekolah kedokteran Tiongkok lainnya selain 9 sekolah itu. Sekolah ini benar-benar netral.
Kertas tes tidak akan pernah dilihat oleh siapapun. Justru karena ini bahwa sekolah bisa mendapatkan persetujuan dari 9 sekolah. Pemimpin, inilah makalah yang Anda butuhkan, dan semua topik dari seluruh kompetisi pengetahuan. Pria parubaya menyerahkan tas itu kepada Chen Yinseng. Chen Yinseng dengan cepat menangkapnya. Kerja bagus. Para pemimpin sekolah datang untuk mengucapkan terima kasih. Ini tugas kita. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, untungnya, kertas ujian dan soal-soal ujian telah menyusul, dan saya berharap Anda semua mendapatkan hasil yang baik. Tetapi ada aturan, dan Anda harus mengubahnya. Para pemimpin masing-masing sekolah bingung. Mengubah aturan. Aturan apa? Chen Yinseng bertanya. Saya menyarankan untuk mengubah waktu ujian tertulis di pagi hari menjadi 90 menit. Pria parubaya itu berkata. Ada banyak pertanyaan di kertas ujian. Para pemimpin semua sekolah terkejut. Namun, karena orang-orang yang mengajukan pertanyaan mengatakan demikian, mereka harus patuh. 90 menit. Di kerumunan, Fang Qiyu tersenyum. Waktu ujian tertulis asli adalah 1 jam. Sekarang, orang yang mengajukan pertanyaan memperpanjang waktu 30 menit. Tampaknya kali ini, ujiannya tidak begitu mudah. Siswa lain berpikir begitu, tetapi semua orang memiliki sedikit kesombongan di wajah mereka. Mereka tidak takut kalau itu sulit. Mereka takut kalau tidak. Untuk melakukan pekerjaan rahasia. Lanjut. Setiap sekolah mengirim 1 orang untuk menonton kertas tes. Koran-koran akan secara resmi dibuka pada pukul 9. Pukul 8.50. Siswa sudah siap masuk. Semua siswa dikumpulkan bersama. Semuanya, mari kita ceria bersama. Fang Qiyu memandangi 8 kawan sekolahnya, mengulurkan tangannya dan berkata. 8 orang lainnya mengangguk dengan serius dan mengulurkan tangan. Mereka menggunakan telapak tangan Fang Qiyu sebagai pangkalan dan 8 tangan ditumpuk bersama. UJCM. Fang Qiyu berteriak. Semua orang segera menurunkan tangan mereka dan kemudian membantingnya. Perkelahian. Dengan penyebaran telapak tangan, semua orang berteriak dengan suara keras. Setelah itu, Fang Qiyu, Jiang Miaoyu, dan Zhu Benzeng bertukar pandang dan tersenyum. Kemudian, mereka melangkah ke ruang pemeriksaan. Ke samping. Para siswa sekolah lain awalnya ingin pergi langsung ke ruang ujian dan melihat bahwa UJCM melakukan ini, dan mereka semua berkumpul untuk menghibur diri mereka sendiri. Setelah itu, mereka semua dengan percaya diri memasuki ruang pemeriksaan. 3 ruang pemeriksaan. Para kandidat untuk setiap ruang ujian terdiri dari 3 siswa dari masing-masing sekolah, dengan total 27. Selain itu, untuk mencegah kecurangan, siswa dari sekolah yang sama di setiap ruang ujian terganggu, dan ada juga 9 tim pengawas dari masing-masing sekolah. Situasi serius yang kuat ini. Biarkan semua siswa yang berpartisipasi dalam ujian merasa luar biasa. Semua siswa, termasuk Fang Qiyu, adalah yang pertama merasakan ujian mengerikan ini. Ujian masuk perguruan tinggi bahkan tidak begitu ketat. Namun, itu terkait dengan kehormatan 9 sekolah. Jadi, masuk akal untuk menjadi sangat ketat. Menghapus kondisi eksternal ini. Kertas tes untuk masing-masing kandidat berbeda. Meskipun judul dan urutan pertanyaannya persis sama, urutan pertanyaan di setiap jenis pertanyaan semuanya acak. Jadi, ini juga menghindari mengintip siswa. Ini hanya masalah menjaganya agar tetap ekstrim. Ketika mereka mengetahui tentang berita ini, calon tidak terlalu terbebani. Bagaimanapun, mereka semua adalah mahasiswa berkaliber tinggi di 9 universitas, jadi bahkan jika mereka tidak cukup baik, mereka tidak akan selingkuh. Kebanggaan mereka juga tidak memungkinkan mereka untuk menipu. Itu pukul 8.55 pagi. Semua siswa memasuki ruang ujian, menunggu ujian. Sekarang jam 8.57 pagi. Para pengawas memasuki venue, dan di depan semua siswa, ia membuka kertas ujian yang disegel dan mulai membagikan kertas-kertas itu. Itu jam 9 pagi. Suara lembut terdengar. Semua orang segera mulai menulis pertanyaan. Ruang pemeriksaan menjadi sunyi. Selain suara langkah-langkah pengawas, hanya suara-suara tulisan di kertas ujian yang terdengar. Meskipun sepertinya suasananya sangat membosankan. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat pada siswa yang melakukan tes, tidak sulit untuk menemukan bahwa banyak siswa yang awalnya percaya diri, mengerutkan kening ketika melakukan pertanyaan. Tes itu sulit. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Jika itu seperti tes terakhir sebelum kontes pengetahuan, mereka dapat dengan mudah menyelesaikan kertas tes, tetapi kesulitan kertas tes ini benar-benar di luar harapan mereka. Apa yang membuat semua orang paling tertekan adalah ada beberapa pertanyaan tes dalam makalah tes yang sangat bias dan tidak dapat dianggap sebagai pengetahuan dasar tentang pengobatan Tiongkok.
Karena itu, meskipun pada awalnya, pertanyaan semua orang cepat, seiring berjalannya waktu, banyak orang hanya bisa melambat. Mereka harus mempelajari, menganalisis, dan menjawab setiap pertanyaan. Di luar ruang pemeriksaan. Di lantai pertama gedung kantor, yang tidak jauh dari gedung pengajaran. Para pemimpin sekolah, termasuk Chen Yinseng, berkumpul di ruang konferensi yang dilengkapi dengan pemantauan untuk minum teh dan berbicara. Aku tidak menyangka ujian kali ini akan sangat sulit. Jiang Hai, wakil presiden Universitas Pengobatan Cina Jingbei, melihat kertas-kertas yang baru saja dibuka, dan kemudian melihat para siswa dalam video pengawasan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan berkata, menurut tingkat kesulitan masalah ini, dalam ujian ini, probabilitas skor penuh hampir nol, dan mendapatkan skor tinggi juga sulit. Bukan hanya itu. Zhang Guodong, wakil presiden Universitas Pengobatan Cina Huizhou, tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tes ini adalah metamorfosis. Apalagi mahasiswa baru, bahkan jika itu adalah siswa top di tahun kedua, itu mungkin tidak baik. Bukankah ini benar? Wakil presiden Universitas Pengobatan Cina Zhongzhu berkata dengan senyum lembut, pertanyaan paling sulit dapat digunakan untuk menguji siswa terbaik. Meskipun topik ini bahkan lebih mengerikan daripada ujian setan tahun sebelumnya, itu tepat untuk siswa papan atas ini. Lihat, mari kita gunakan kehebatan pengobatan Tiongkok untuk menekan kesombongan mereka, dan kita juga bisa membandingkan kekuatan kita. Tidak heran waktu ujian diperpanjang setengah jam. Chen Yinseng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, para siswa yang merancang pertanyaan dipilih bersama oleh 9 sekolah kami, dan ujian sudah dimulai, dan kesulitan membahas pertanyaan di sini tidak sebaik berdoa untuk kebaikan. Hasil untuk siswa kami. Para pemimpin sekolah mengangguk. Mereka sepertinya sedang berdoa. Semua orang tahu bahwa berdoa itu tidak ada gunanya, dan yang penting adalah pengetahuan dasar para siswa. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 158. Di ruang pemeriksaan. Setelah para investigator melihat kertas ujian, mereka semua sama dengan siswa yang menjawab pertanyaan. Mereka mengerutkan kening karena mereka tidak bisa menahan diri. Pikiran mereka sama dengan para pemimpin sekolah. Tes itu terlalu sulit. Bisakah murid-murid ini selesai? Ini sama sekali bukan ujian bagi mahasiswa baru. Sudah sesuatu untuk lulus ujian semacam ini. Siapa yang membuat pertanyaan mengerikan seperti itu? Pengawas di setiap ruang pemeriksaan semua melihat pertanyaan-pertanyaan ini, merasa tak mampu berkata-kata. Mereka adalah masalah yang sangat sulit. Itu tidak seperti digunakan untuk menguji siswa, tetapi seolah-olah itu digunakan untuk menguji mereka. Belum lagi siswa, bahkan mereka sakit kepala melihat mereka. Seperti yang diperkirakan. Banyak siswa mulai menggaruk-garuk kepala. Tetapi ketika semua orang merasa sulit untuk menyelesaikan masalah dan terjebak di dalamnya. Di ruang pemeriksaan nomor 1. Semua orang mengetahui bahwa ada satu orang yang menulis dengan cepat. Selain itu, dia tidak berhenti sejak awal, dan kecepatan menjawab pertanyaan sangat cepat. Orang ini adalah Fang Qiyu. Menonton Fang Qiyu menjawab pertanyaan begitu cepat, para siswa di ruang ujian nomor 1 sangat terkejut. Di dalam ruangan, mereka secara alami tahu sejauh mana kesulitan tes ini telah mencapai. Di mata mereka, mustahil bagi siapapun untuk menyelesaikan kertas ujian. Namun, di depan mereka, Fang Qiyu menunjukkan tanda ini. Takjub. Semua orang diam-diam berbisik. Orang ini menulis begitu cepat, jadi dia pasti telah melewati masalah yang sulit, dan hanya menulis beberapa pertanyaan sederhana, kan? Mereka tahu Fang Qiyu. Dia juga tahu bahwa dia adalah mahasiswa terbaik dari pengobatan Cina Universitas Jiangjing, dan dia telah mendapatkan skor penuh dalam tes sebelumnya. Namun, tes ini tidak sama dengan tes sebelumnya. Kesulitan pertanyaan itu berkali-kali lebih tinggi. Bahkan jika kekuatannya kuat, mustahil baginya untuk menjawab pertanyaan begitu cepat. Para siswa di ruang ujian pertama diam-diam bertanya. Bahkan Zhu Benzeng dan teman sekelasnya yang lain, yang berada di ruang ujian yang sama dengan Fang Qiyu, merasa itu juga tidak dapat dipercaya. Di ruang konferensi, para pemimpin sekolah duduk di sekitar 3 monitor dan menyaksikan ujian siswa. Kecepatannya melambat. Jiang Hai berkata, para siswa ini telah menyelesaikan pertanyaan sederhana. Sementara pertanyaan selanjutnya harusnya sulit. Ya. Zhang Guodong mengangguk dengan lembut dan menambahkan, 81 siswa adalah siswa terbaik yang dipilih dari 9 sekolah kami. Meskipun mereka adalah mahasiswa baru, mereka semua memiliki bakat yang nyata, tetapi kesulitan topik ini telah di luar pengetahuan mereka, terutama beberapa pertanyaan. Kita harus mempercayai mereka. Chen Yinseng berkata sambil tersenyum, mereka semua adalah harapan untuk masa depan industri obat Cina. Meskipun pertanyaannya sulit,
di bawah pengaruh masalah ini, mereka semua akan mendapatkan pertumbuhan. Apa? Tiba-tiba, sebuah suara terkejut datang. Seorang pemimpin sekolah asing menunjuk ke layar monitor kedua, di mana seorang siswa yang dengan cepat menjawab pertanyaan, sama sekali tidak peduli dengan siswa lain yang menggaruk-garuk kepala mereka, dan berkata, tampaknya siswa ini sangat kuat. Ketika mereka berbicara, pemimpin sekolah lain juga datang dan menatap Chen Yinseng dengan cara yang rumit. Dia berkata, orang ini tampaknya adalah siswa bernama Fang Qiyu di sekolahmu. Melihat layar monitor, dan mengkonfirmasi itu adalah Fang Qiyu yang sedang memecahkan masalah dengan cepat, Chen Yinseng segera mengangguk sambil tersenyum. Para pemimpin sekolah lain juga memperhatikan Fang Qiyu saat ini. Siswa ini sangat kuat. Anda lihat bahwa siswa lain bingung dengan ujian, tetapi dia tidak pernah berhenti, dan rasanya dia bisa melakukan semuanya. Jiang Hai berkata sambil mengagumi Chen Yinseng, "Old Chen, muridmu hebat." Song Wenhua menatap layar monitor dengan sedikit kejutan. Saya tidak menyangka siswa ini cukup komprehensif. Tidak hanya dia memiliki pendapat yang tinggi dalam manajemen sekolah, tetapi dia juga bermain sangat baik dalam ujian. Aku telah mengawasinya sejak awal. Pemimpin sekolah lain juga berkata, saya menemukan bahwa anak ini tidak menghentikan tangannya dari awal ujian. Tampaknya berpikir pun tidak diperlukan. Kertas tes langsung dijawab dari awal. Belum lagi skor sempurna, jika dia bisa menguji 80 dari kertas tes ini, maka dia adalah seorang jenius yang memang layak. Dalam pujian semua orang, Chen Yinseng menjabat tangannya sambil tersenyum dan berkata, mungkin penguasaannya tentang pengetahuan pengobatan Tiongkok relatif solid. Mendengar itu, para pemimpin sekolah semua tampak tersenyum. Ada juga beberapa kekhawatiran di hati mereka. Lagi pula, kecepatan Fang Qiyu sangat cepat, jadi jika dia tahu semua jawaban untuk tes, maka Universitas Pengobatan Cina Jiangjing akan selangkah lebih maju dalam kontes pengetahuan ini. Namun, tampaknya ini adalah dugaan subjektif dan pujian permukaan mereka. Bagaimana jika anak ini berkinerja buruk? Semakin cepat dia, semakin banyak kesalahan yang akan dia lakukan. Dibandingkan dengan kecepatan cepat Fang Qiyu, mereka berharap siswa mereka dapat memperlambat dan menjawab setiap pertanyaan dengan hati-hati, dan setidaknya tidak membuat kesalahan yang bisa dihindari. Di ruang pemeriksaan nomor 1, Fang Qiyu dengan cepat menjawab masalah tanpa mengabaikan mereka masing-masing. Dia hanya membutuhkan setengah jam untuk pertanyaan subjektif terakhir. Melihat pertanyaan subjektif terakhir, Fang Qiyu menyipitkan matanya sedikit dan kemudian tersenyum. Pertanyaan ini, itu adalah untuk mendiktekan bagian kedua dari Kanon dalam Kaisar Kuning, teori besar dari 4 Kis mengatur roh. Pantas. Melihat pertanyaan ini, Fang Qiyu mengerti mengapa, sebelum ujian, waktu ujian 1 jam yang ditetapkan sebelumnya diperpanjang menjadi 1,5 jam. Tidak hanya membutuhkan banyak waktu menulis. Juga, itu mengharuskan mereka untuk mendikte buku-buku kuno. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bahkan jika seseorang ingat, maka mereka harus berpikir dengan hati-hati, dan kemudian menuliskannya kata demi kata. Namun, ini adalah pertanyaan kecil baginya. Dia tidak membaca 100 kali, Kanon dalam Kaisar Kuning, dan tidak mendapatkan hasil. Belum lagi salah satu dari mereka, bahkan jika Fang Qiyu perlu menulis semua, Kanon batin Kaisar Kuning, itu tidak masalah baginya. Fang Qiyu tidak berhenti dan segera mendikte. Musim semi Maret, ini tentang pertumbuhan. Semuanya lahir, semuanya bangga. Seluruh artikel berisi hampir 800 kata. Fang Qiyu menulisnya selama setengah jam, dan dia menulis semuanya kata demi kata. Alasan utamanya adalah dia takut jika tulisannya tidak rapi, dan mereka akan membuat kesalahan, berpikir bahwa dia telah menulis jawaban yang salah. Karena itu, ia sangat berhati-hati menulis setiap pukulan. Setelah dengan hati-hati memeriksa seluruh kertas tes, dan memastikan bahwa tidak ada masalah, dia langsung berdiri. Guru, saya menyerahkan kertas saya. Apa? Kata-kata Fang Qiyu baru saja menyebar. Semua siswa lain di seluruh ruang ujian semuanya tercengang. Sial. Itu hanya setelah 1 jam. Dia menyerahkan lembar jawabannya ketika masih ada 30 menit sebelum akhir ujian. Sebelum melihat Fang Qiyu menjawab pertanyaan dengan gila tanpa henti, semua orang berpikir bahwa orang ini menyerah dan terus menulis tanpa pandang bulu. Tanpa diduga, sekarang dia menyerahkan lembarannya. Orang ini benar-benar menyelesaikannya tanpa menyerah. Semua orang mulai merasa kesal. Orang aneh ini. Di sudut ruang ujian, Zhu Benzhen, yang jauh dari Fang Qiyu, mendongak dan memandang Fang Qiyu, dan bersumpah dalam hatinya. Dia segera mempercepat dan menjawab pertanyaan dengan cepat. Mahasiswa lain dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing yang berada di ruangan yang sama dengan Fang Qiyu merasa sangat senang.
Karena sejak Fang Qiyu melakukan ini, tekanan dari siswa lain di sekolah akan menjadi besar. Jika ada banyak tekanan, ada kemungkinan kesalahan. Kemudian Universitas Pengobatan Cina Jiangjing secara alami akan terus berada di atas angin. Menyerahkan kertas. Di ruang pemeriksaan, 9 pengawas mendengar kata-kata dan berbalik untuk melihat Fang Qiyu. Melihat bahwa Fang Qiyu benar-benar berdiri dan ingin menyerahkan lembaran itu. Kesembilan orang itu terkejut, dengan mata dan mulut mereka terbuka lebar, terlihat sangat terkejut. Telah memprogram ujian selama 1 jam. Mereka semua membaca pertanyaan di kertas tes. Mereka sangat jelas betapa sulitnya kertas tes ini. Itu juga karena ini. Mereka sama sekali tidak memikirkannya, bahwa sebenarnya seseorang melakukannya dengan sangat cepat. Dia hanya menggunakan 1 jam untuk menyelesaikan kertas ujian. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Berdasarkan ide ini, di antara para pengawas, seorang guru dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dengan cepat mengingatkannya. Mahasiswa, kamu benar-benar tidak ingin memeriksa kertas ujian sebelum menyerahkan kertas itu. Aku sudah memeriksa jawabanku. Fang Qiyu menjawab. Baiklah, kalau begitu. Sang pengawas menghela nafas diam-diam. Di ruang konferensi. Mungkin itu karena waktu ujian terlalu lama, atau mungkin karena para kandidat tidak terlalu luar biasa. Perhatian para pemimpin telah dialihkan dari layar monitor awal, tertawa dan berbicara satu sama lain, tidak memperhatikan pemeriksaan kamar. Pada saat ini, seorang pemimpin yang senyumnya belum jatuh dari wajahnya, mengangkat cangkirnya dan minum teh, lalu melirik monitor di antara percakapan. Ah! Seseorang telah menyerahkannya. Melihat rekaman di monitor, pemimpin terkejut. Sambil mencondongkan badannya mencondongkan tubuh ke depan, dia meneguk teh di mulutnya, lalu mengulurkan tangan dan berteriak. Setelah mengatakan itu, para pemimpin lain tiba-tiba menjadi terkejut. 2 dari pemimpin yang minum teh bahkan sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa membantu tetapi meludah teh mereka. Apa? Adakah yang menyerahkan kertas itu? Semua pemimpin dengan cepat melihat layar monitor. Mereka hanya melihat Fang Qiyu memegang kertas tes ke podium. Tentu saja, itu dia. Ketika mendengar berita tentang seseorang yang menyerahkan kertas itu, orang pertama yang ada di pikiran mereka adalah Fang Qiyu. Sekarang, melihat Fang Qiyu menyerahkan kertasnya di layar monitor. Mereka juga tidak bisa mempercayainya. Mereka saling memandang. Penampilan jawaban cepat Fang Qiyu sebelumnya memang membuat mereka sangat terkejut, tetapi semua orang mengira bahwa karena kesulitan tesnya sangat tinggi, bahkan jika kecepatannya cepat, anak ini tidak bisa menyerahkan kertas terlebih dahulu. Tentunya, beberapa pertanyaan akan membuatnya sakit kepala. Namun, di depan mereka, penampilan Fang Qiyu sekali lagi mengejutkan harapan mereka. Dia benar-benar menyerahkannya. Diam. Semua pemimpin diam. Setelah sekian lama. Sudah 1 jam, kan? Jiang Hai berkata. Semua orang melihat waktu itu. Seperti yang diharapkan. Tepatnya setelah 1 jam. Kali ini, semua orang bahkan lebih terkejut. Dia membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan kertas ujian yang sulit. Dengan kata lain, terlepas dari pertanyaan subjektif terakhir yang membutuhkan waktu 30 menit untuk menentukan, Fang Qiyu hanya menghabiskan setengah jam untuk menyelesaikan pertanyaan sisanya. Kecepatan ini seperti roket. Saat mereka terdiam kaget, semua pemimpin sekolah menoleh untuk melihat Chen Yinseng. Chen tua, serius. Zhang Guodong memandang Chen Yinseng dengan curiga dan berkata, kamu tidak menemukan seseorang untuk ghostwrite ujian, kan? Ya, bagaimana mungkin seorang mahasiswa biasa begitu kuat? Song Wenhua juga bertanya. Bagaimana bisa? Sembuh dari keterkejutan, Chen Yinseng dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga sangat terkejut. Bagaimana anak ini diserahkan begitu awal? Lao Qi, apa yang terjadi? Sebagai dekan Fakultas Pengobatan Tiongkok, Qi Kaiwen juga berada di ruang konferensi, memperhatikan ruang pemeriksaan. Hehe. Setelah mendengar pertanyaan Chen, Qi Kaiwen tersenyum dan berkata, Fang Qiyu adalah mahasiswa baru. Tidak diragukan lagi. Jika para pemimpin ingin mengecek, mereka dapat dengan aman memeriksa resumenya dari sekolah dasar hingga universitas. Namun, aku bisa memberikan pesan kepada para pemimpin. Berbicara tentang ini, Qi Kaiwen berusaha membuat mereka menebak. Pesan apa? Apa itu? Apakah anak ini juga mempelajari pengobatan Tiongkok sebelum memasuki universitas atau apakah dia telah dirawat di keluarga obat Cina? Semua orang bertanya.